Sebelumnya, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga menyampaikan keluh kesahnya di hadapan legislator Komisi 9 DPR RI pada hari Selasa. Ya, Ketua Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng mengeluhkan terdapat ketidakadilan dalam tata kelola kemitraan. Menurutnya, mitra hanya sediakan fasilitas guna dukung pelaksanaan program MBG. Namun saat terjadi kasus keracunan, dapur milik mitra justru dikenai sanksi. Terkait hal tersebut, ia meminta DPR RI membantu dorong perbaikan pola kemitraan antara BGN dan mitra dapur. Soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka, dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada di sini. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Ya, dan pemirsa, kini kami ajak Anda memantau situasi terkini dari kantor Badan Gizi Nasional berikut ini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN, itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu persatu beliau dan pengalaman beliau. Sebenarnya ini yang menunjuk langsung kan Pak Presiden ya, karena sesuai dengan pasal 59 tadi itu kan dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Tapi kira-kira beberapa komunikasi yang kami peroleh ini dasarnya adalah seperti ini. Jadi Dr. Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea MKM sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Bisa silakan berdiri Ibu, biar nanti kalau ketemu di jalan ya. Nah, beliau ini adalah dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, ini termasuk gizi segala macam kan masih rumpunnya di bagian itu ya, kesehatan masyarakat. Nah, beliau dari Kemenkes, instansi asalnya. Nah, memiliki keahlian di bidang epidemiologi. Waduh, saya ini epidemiologi, nanti beliau jelasin lah. Nah, beliau manajemen imunisasi. Nah, nanti pasti di medsos rame lagi nih. Kenapa bukan ahli gizi? Kenapa ini? Kenapa itu? Biasalah ya, pokoknya nanti pasti ada begitu. Nah, beliau juga pengalaman di bidang penanggulangan penyakit menular. Jabatan terakhir beliau adalah Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Nah, Direktur Imunisasi dan Direktur Pengelolaan Imunisasi. Kenapa beliau ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN? Karena pengalaman beliau di tadi yang semua pengalaman beliau ini, beliau itu mengelola program imunisasi nasional. Kurang lebih komparasinya sama seperti program MBG yang memang sifatnya adalah nasional. Jadi beliau biasa bekerja membangun sistem yang dimulai dari perencanaan sasaran. Nah ya, jadi relevan nih dengan isu MBG siapa yang disasar. Nah, ini nanti keahlian beliau lah. Penetapan target. Nah, Ibu dan Bapak pasti sudah tahu kan? Kenapa kemarin muncul 63,2 juta, kenapa ini dan kenapa itu. Nah, nanti beliau lah yang nanti akan merapikan itu. Penetapan target. Jadi dari mulai perencanaan sasaran, penetapan target, distribusi secara berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan. Itu maksudnya pengalaman beliau yang dianggap sama kurang lebih dengan program MBG. Kalau cari yang sama persis program MBG, orang program MBG baru pertama kali diadakan kan nggak mungkin sama. Tapi cara kerja beliau dulu sebagai Direktur Imunisasi kurang lebih memiliki kesamaan dengan tata kelola program MBG. Maka beliaulah yang dipilih ya. Jadi
distribusinya berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan, pencatatan penerima manfaat. Nah, ini yang penting, by name, by address. Itu yang sedang kami bangun. Jadi kami sangat membutuhkan ekspertis dari Ibu Prima ini. Ibu Prima panggilannya beliau ya. Beliau terbiasa dengan pola itu. Kan jutaan juga itu yang menerima imunisasi ya Bu ya. Jutaan ya, balita dan sebagainya, by name, by address. Beliau sudah ahli lah soal itu. Hingga monitoring dan evaluasi capaian program. Nah, ini yang penting. Jadi kalau indikatornya nanti adalah untuk mencegah stunting, untuk apalagi tadi Bu itu nanti monggo lah tanya sendiri itu. Beliau lah orang yang kurang lebih tata kerja pada saat beliau menjadi direktur imunisasi itu mirip dengan cara MBG sekarang di Kemenkes. Jadi beliau di Kemenkes sekarang di BKN. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sekarang memperbaiki penetapan sasaran, target, sampai monitoring nanti apakah sebenarnya berhasil atau tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu alasan pertama kenapa Ibu Prima dari Kemenkes ya. Nah, yang kedua Bapak Zainuri. Nah, ini teman saya nih, Bapak Zainuri silahkan berdiri Pak. Beliau dari BPKP. Nah, ini saya dulu satu tim sama beliau nih. Sama-sama dari Kedeputian Investigasi, sama-sama akuntan dan seterusnya ya. Cuma saya lebih senior karena saya sudah 34 tahun, beliau 30 tahun di BPKP. Tapi sama-sama auditor, sama-sama Certified Fraud Examiner, sama-sama CFA ya. Jadi kemarin yang kejadian dia sekarang menjadi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ya, jadi tempat titik yang kemarin itu. titik, sales titik dan sebagainya, itu dulu di deputi situ, sistem penyediaan dan penyaluran. Nah, kita tempatkanlah ini beliau nih, CFA dan sebagainya ya, harus jadi lebih baik dong, kan mantan auditor. Jadi nanti harus memperbaiki di situ, gitu. Apa yang terjadi kemarin, setidaknya nggak boleh berulang lagi, nggak boleh berulang lagi. Dan yang sudah terlanjur ini nanti bagaimana memperbaikinya, karena beliau basicnya adalah auditor. Banyaklah sertifikasi beliau, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan beliau adalah juga punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ya. Itu kayak motor listrik kemarin dia lur ya. Nah itu nggak akan terulang tuh, yakin saya. Nah beliau nanti tinggal Bapak cari aja tuh orang ini kalau nanti tiba-tiba ada yang aneh-aneh lagi ya. Sebelumnya beliau adalah Kepala